Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di area film review. Kali ini nggak ada spoiler ataupun alur, kita bakal kupas dan ngobrol-ngobrol dikit tentang Interstellar ya, film yang akhir-akhir ini lumayan viral karena isi filmnya itu nggak bisa kalau kita nonton sekali dan kita langsung ngerti ya. Bayangin, 1 jam sama dengan 7 tahun. Itu kita ngedip aja udah ngelewatin berapa hari gitu ya nggak sih? Dan ini yang membuat film ini menjadi keren karena buat kita mikir serinci mungkin kalau ternyata waktu itu adalah relatif, bisa mundur, bisa maju, bahkan bisa berhenti kali ya. Nggak berhenti di situ sih, fakta paling kerennya adalah scene-scene yang ditampilkan di film Interstellar itu bisa dijelasin secara ilmiah atau secara sains. Dan ternyata dia punya satu buku yang berjudul The Science of Interstellar, dan tentunya ditulis oleh orang-orang yang nggak abal-abal juga ya cuy. Dia itu adalah Kip Thorne, yang dia juga berkecimpung langsung di pembuatan film Interstellar, dan dia juga adalah temannya Stephen Hawking. Stephen Hawking adalah ilmuwan yang kejeniusnya setara dengan Albert Einstein. Kalian pasti tahu lah siapa dia. Kip Thorne itu adalah pakar fisikawan, dan yang satunya adalah Christopher Nolan. Mereka berkolaborasi untuk membuat film Interstellar ini. Bayangin cuy ya, dua orang itu berkolaborasi. Jadi bakal seperti apa? Ayo kita bahas. Kalian pasti ingat kan, di film ini ditampilin scene yang menayangkan black hole yang bernama Gargantua. Dan gua rasa belum pernah ada film yang menampilkan black hole dengan bentuk seperti ini. Tentunya di berbagai film yang bertemakan astronomi ya. Kalian bisa cek sendiri. Jadi kenapa gambar ini bukan muncul dari kepala ataupun dari buku ataupun asal jiplak itu? Ini berdasarkan rumus yang dibuat oleh Albert Einstein dan ditulis ulang oleh Kip Thorne. Jadi untuk apa? Untuk membuat black hole agar bisa ditampilkan di layar tentunya. Lalu disimulasikan dan diprogres oleh tim produksi sehingga terciptalah apa yang kita lihat di film yang kita tonton, yaitu Interstellar. Satu fakta menarik lagi, belum pernah ada yang mempresentasikan black hole seperti rumus aslinya, kecuali yang terjadi di film yang dibawa oleh Christopher Nolan ini sih. Epic nggak? Dan hebatnya hal ini yang membuat kita semua pernah menonton film ini secara eksklusif untuk pertama kalinya melihat tampilan black hole yang dibuat oleh berdasarkan teori aslinya. Tapi siapa juga sih yang mau ribet mikirin itu? Sedangkan sekarang kita semua ini lagi pada butuh duit karena keadaan PPKM level 4. Tapi walaupun begitu kita lanjutin bahasnya ya guys. Christopher Nolan bilang untuk memastikan keakuratan dari scene per scene untuk film ini itu membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya, bayangin nggak? Hal itulah yang membuat Interstellar menjadi film terkenal dan menjadi jujukan para ilmuwan dan dibahas di mana-mana. Se-viral itu. Proses pembuatan yang rumit menjadikan film ini juga banyak banget dibahas di berbagai macam berita tentunya. Ya, film ini tuh film terrealistis di antara film-film science fiction atau film-film astronomi yang lainnya kalau menurut gua sih. Sekarang kita bahas perbedaan waktu antara di bumi dan di Interstellar. Yang di bumi sehari, di sana bisa 7 tahun. Bayangin. Oke, you are need to focus karena kita bakal jelasin gimana penjelasannya. Ada dua istilah di film ini yang selalu dibahas. Yang pertama itu adalah gravitasi, yang kedua adalah relativitas. Ini mengingatkan kita ke satu scene ketika ada seorang pria melayang-layang di antara ruang dan waktu, dan sempat dianggap hantu oleh anaknya karena dia ngejatuh-jatuhin buku. Padahal sebenarnya itu dia ngasih kode, ya nggak sih? Mesti kalian ingat scene itu kan? Gravitasi dan relativitas merujuk ke satu teori yang dibesarkan oleh Einstein. Teori yang mengubah cara pandang manusia tentang ruang dan waktu. Kurang lebih para ilmuwan menggambarkannya itu seperti trampolin, teman-teman. Kalau kita taruh bola berat di tengah-tengah dan kita taruh bola kecil, maka bola kecil itu akan berbelok dan mengitari bola berat tersebut yang ada di tengah. Itulah gravitasi dalam teori Einstein. Seperti semua planet-planet yang mengitari matahari di tata surya kita ini. Dan itu berlaku di galaksi-galaksi lain di luar tata surya kita juga.
Waktu itu nggak bisa dipisahkan sama ruang. Itulah kenapa kita menyebutnya sama space time. Waktu itu seperti karet yang kalau kita taruh benda bermassa besar, maka ia bakal merenggang. Contohnya seperti matahari yang berada di pusat tata surya kita. Kita nggak bakal pernah merasakan waktu mengembang kalau kita ada di bumi. Karena gravitasi masanya terlalu kecil untuk kita bisa merasakan perbedaan waktu. Tapi lain halnya kalau kita berada di dalam black hole atau dekat black hole. Lalu black hole itu seperti apa? Oke, kita bakal jelasin. Jadi seperti ini. Jadi black hole itu adalah benda luar angkasa yang berat masanya jutaan kali lebih berat daripada matahari. Gravitasi yang sangat besar yang bisa menyedot semua benda bahkan planet yang ada di sekitarnya. Termasuk juga cahaya. Itu kenapa mereka menyebutnya black hole. Nah, seperti trampolin tadi, black hole membuat waktu melengkung sehingga bikin waktu tuh melambat secara signifikan. Gitulah ya pokoknya. Nah, itu semua cukup menjelaskan secara sains kenapa di bumi 1 jam, sedangkan perbandingan di interstellar itu sama dengan 7 tahun. Jadi 1 jamnya di bumi adalah 7 tahunnya di interstellar. Wow, so surprise kan? Satu lagi pertanyaan penting yang bakal kita lontarkan. Apa yang terjadi kalau kita masuk ke dalam black hole atau seenggaknya pesawat luar angkasa kita masuk ke dalam black hole? Untuk sementara ini, cuman ada 2 persepsi dari saya. Kalau nggak kita mati di sana, kita bakal nemuin semua rahasia tentang alam semesta, bahkan galaksi-galaksi lain. We never know. Dan mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini ceritanya. So thank you banget buat kalian yang udah ngikutin saya sampai akhir video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Selamat berpikir. So goodbye.